Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mengenalkan letak dan fungsi komponen-komponen mesin. Ini mesin 5K ya. Mesin 5K ini juga berbeda dengan mesin 4K. Kalau mesin 5K ini berkapasitas 1500 cc ya. Kalau mesin 4K itu 1300 cc. Untuk mobil yang ini adalah mobil Kijang Super ya. Biasanya untuk mesin 5K ini produksinya dari tahun 1983 sampai 1996. Untuk tenaganya sampai 53 kW atau 71 HP, 72 PS pada 5600 rpm. Untuk pengenalan letak dan fungsi komponennya, saya akan menjelaskan yang kelihatan saja ya teman-teman, yang ada di kap mesin. Oke, sebelum mulai videonya, ini saya buka dulu kapnya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke, untuk komponen yang pertama kita sebutkan di sini dulu ini. Ini adalah aki atau baterai. Ini berfungsi sebagai sumber tegangan ya. Jadi kelistrikan yang ada di sini, kelistrikan mesin yang ada di sini, sumber tegangannya ya ini baterai ini. Ini sebesar 12 volt. Oke teman-teman, setelah baterai di sini ada ini ya teman-teman. Ini adalah coil, ignition coil atau coil pengapian. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai sebesar 12 volt. Jadi tegangan lebih dari ya kurang lebih 10.000 volt yang diperlukan untuk menghasilkan loncatan bunga api atau percikan bunga api pada busi ya. Ini coil. Oke, setelah coil di sini ada distributor. Ini distributor ya yang berwarna merah ini. Ini berfungsi untuk mendistribusikan atau membagi tegangan tinggi yang dihasilkan oleh coil tadi ke masing-masing busi sesuai dengan urutan pengapian atau fairing order. Biasanya kalau mesin 4K ini adalah 4 silinder, FO-nya 1342. Jadi urutan pengapiannya ya silinder 1, kemudian silinder 3, kemudian silinder 4, kemudian silinder 2, seperti itu. Kemudian di sini ada kuning-kuning, ini adalah kabel tegangan tinggi atau kabel busi. Setelah itu kita buka dulu dalamnya distributor ya teman-teman. Nah, di sini ada bermacam-macam komponen. Nah, di sini ada rotor. Ini rotor yang akan membagikan arus sesuai fairing ordernya ya. Kemudian di sini ketika rotor kita buka, nah ini buka, di sini ada platina ya teman-teman. Nah ini platina, ini ya platina. Ini platina berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus. Setelah itu di sini ada vacuum advancer. Ini ya teman-teman. Vacuum advancer ini digunakan untuk memajukan dan mengundurkan waktu pengapian. Ini vacuum advancer. Setelah distributor kita ada di sini busi ya. Busi. Kita buka di sini. Nah, ini busi. Jadi di setiap masing-masing ini ada busi. Busi ini berfungsi untuk memercikan bunga api ya pada saat pengapian. Oke, setelah komponen mesin yang lainnya, yang kelistrikan mesin di sini ada. Nah, di sini ada alternator ya atau dinamo pengisian. Ini ya teman-teman, alternator atau dinamo pengisian. Nah, alternator ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik putaran mesin ini menjadi energi listrik. Nah, pada waktu mobil berputar, maka alternator juga akan berputar, kemudian akan mengubah menjadi energi listrik sehingga bisa mengisi aki atau baterai. Ini alternator. Setelah alternator ada dinamo starter ya teman-teman. Dinamo starter ada di sana. Motor starter atau dinamo starter berperan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik yang digunakan untuk memutarkan mesin atau memutarkan flywheel ya, roda gila ya. Setelah dinamo starter, kita di sini ada nah ini teman-teman. Ini ya, ini adalah kompresor AC. Kompresor AC ini merupakan komponen utama dalam sistem AC ya, yang berfungsi untuk mensirkulasi refrigeran atau freon ke seluruh unit AC dengan cara menaikkan tegangan refrigerannya atau freonnya. Nah, di sini di depan sini ini ada reservoir atau filter dryer. Digunakan untuk AC ya, sebagai katup ekspansi termostatik untuk menurunkan tekanan refrigeran.
Reservoir ini merupakan tempat penyimpanan sementara refrigeran setelah dicairkan oleh kondensor dan sebelum masuk ke katur ekspansi. Ini refrigeran. Biasanya untuk pengisian AC di sini ya. Oke, setelah refrigeran di sini ada kondensor ya teman-teman. Kondensor ada di depan, di paling depan. Ini ya teman-teman. Ini kondensor. Kalau ini radiator, kalau ini kondensor, beda. Nah, kondensor ini berfungsi untuk memindahkan kalor dari refrigeran ke udara lingkungan dengan bantuan extra fan. Jadi kondensor ini akan menurunkan tekanan refrigeran ya. Jadi ketika angin masuk maka bisa menurunkan suhu. Komponen selanjutnya adalah pompa bensin ya. Pompa bensin ini memberikan penekanan atau tekanan dan juga mempompa terhadap bahan bakar yang berasal dari tangki yang di bawah itu menuju ke karburator dari mesin 5K ini. Oke, selanjutnya adalah fuel filter atau filter bensin. Ini sebagai alat yang berfungsi untuk menyaring kotoran ya, yang terdapat pada bahan bakar yang akan mobil teman-teman gunakan. Jika bahan bakar pada kendaraan Anda tidak dilakukan oleh proses filter ini, penyaringan ini, maka dipastikan akan menimbulkan banyak masalah atau kotoran ya yang ada di karburator, bisa jadi nanti masuk ke ruang bakar. Oke, selanjutnya adalah filter oli atau saringan oli. Fungsi dari saringan oli ini sesuai dengan namanya, yaitu menyaring oli dari segala kotoran seperti gram besi yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh bagian mesin sebagai pelumasan ya. Oke, selanjutnya ini adalah dipstick oli. Fungsi dipstick oli ini untuk mengecek ketinggian dari oli yang ada di dalam mesin ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sistem pendingin di mesin ya. Ini komponennya yang pertama ada termostat ya. Ini letaknya termostat untuk mengatur buka tutupnya sirkulasi cair pendingin mesin. Kemudian di bawah termostat ada namanya pompa air pendingin. Ini berfungsi untuk memompa dan mensirkulasikan air pendingin ke mesin dan sebaliknya akan kembali lagi ke radiator, seperti itu terus menerus. Kemudian di depan sini ada namanya radiator. Radiator ini untuk menurunkan suhu air pendingin ya, untuk menurunkan tekanan suhu yang panas dari air pendingin. Di sini ada selang-selang radiator yang menuju dari radiator ke mesin dan sebaliknya dari mesin ke radiator. Di sini juga ada reservoir tank ya untuk cairan pendingin. Jika teman-teman cairan pendinginnya belum full atau low, ini bisa ditambahkan di sini. Jangan ditutup radiatornya teman-teman, apalagi nanti ketika radiatornya panas, mesin mobil panas, jangan sampai membuka tutup ini, maka akan muncrat ya, seperti itu. Maka kalau menambah air radiator lewatnya reservoir tank yang ini. Kemudian di belakangnya radiator pasti di sini adalah kipas ya, engine fan cooling. Fungsi elektrik fan-nya ini menjaga suhu air pendingin sesuai dengan suhu kerja mesin. Pendinginan kondensor AC sesuai dengan suhu yang diatur dan meringankan beban mesin agar lebih efisien. Fan cooling ini akan menyedot ya, atau udara yang ada di luar kemudian akan disedot masuk ke radiator kemudian masuk ke mesin ya, seperti itu. Fungsi kipasnya, bukan kipasnya mengipasi radiator tapi menyedot udara yang di luar. Oke teman-teman, selanjutnya adalah selang radiator. Selang radiator ini berfungsi untuk menghubungkan radiator ke blok mesin. Terdapat dua jenis komponen ya selang radiator itu, selang radiator bagian atas kemudian selang radiator bagian bawah. Selang radiator bagian atas ini berfungsi untuk mengalirkan air panas akibat penyerapan suhu mesin menuju ke radiator. Sedangkan selang yang bagian bawah itu berfungsi untuk mengaliri air yang telah mengalami proses pendinginan dalam radiator menuju ke mesin untuk menyerap panas. Oke, selanjutnya adalah saringan udara. Ini ya teman-teman, untuk saringan udaranya. Saringan udara ini berfungsi untuk menyaring udara yang di luar yang masuk ke karburator ya. Karena udara luar biasanya mengandung debu ya. Bila debu masuk ke silinder-silinder bersama udara yang dihisap, hal ini akan mempercepat keausan ya dan mengotori oli pelumas. Nanti akibatnya ada masa penggunaan mesin menjadi pendek. Oleh karena itu, debu harus dibersihkan dari udara yang masuk sebelum sampai ke silinder-silinder. Oke, untuk selanjutnya
Di atasnya ini ada saringan udara, di bawahnya tepat ada namanya karburator. Karburator ini sebagai komponen untuk mencampur antara udara dan bahan bakar. Setelah itu akan disalurkan ke saluran hisap ya, ke intake manifold. Karburator ini juga sebagai pengatur perbandingan antara bahan bakar dan udara pada beban kecepatan, percepatan ketika mobil akan naik, nanti itu perbandingannya berbeda-beda. Oke, ini karburator. Selanjutnya di sini dekatnya karburator ada intake manifold atau saluran masuk. Berfungsi untuk mengantarkan campuran udara dan bahan bakar yang dari karburator ke tiap-tiap silinder mesin ya, agar digunakan untuk proses pembakaran. Selanjutnya yaitu exhaust manifold. Ini yang di bawahnya ya. Ini yang berwarna agak korosi ya, agak tayangan ini ya. Ini namanya exhaust manifold atau saluran buang. Merupakan komponen yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran pada tiap-tiap silinder ke pipa buang exhaust pipe. Selanjutnya ke katalysator converter, lalu ke muffler dan keluar melewati knalpot. Oke, di sini ada fan bell ya. Fan bell ini menghubungkan hasil dari putaran mesin puli yang di bawah itu ya teman-teman ke beberapa komponen mobil seperti kompresor AC, kemudian sistem alternator tadi, pengisian, kemudian ada pompa air pendingin. Dia dihubungkan oleh namanya fan bell. Oke, untuk komponen mesin yang selanjutnya adalah ini ya, blok silinder ya, isinya mesin. Ini terdapat ada 3 komponen. Ada kepala silinder, kemudian ada box silindernya, kemudian yang bawah ada bak oli atau carter, oli pan ya. Oke, untuk selanjutnya saya jelaskan untuk kepala silinder atau cylinder head. Ini letaknya ada di paling atas ya teman-teman, yang berwarna putih ini. Ini berfungsi sebagai tempat pembakaran atau ruang bakar, sebagai tempat kelengkapan mekanisme katup. Jadi di sini ada katup-katup ya. Kemudian ada saluran masuk, intake manifold tadi, kemudian ada saluran buang juga. Kemudian juga ada tempat pemasangan busi, kemudian ada tempat water jacket atau mantel pendingin ya. Itu untuk kepala silinder atau cylinder head. Setelah itu di bawahnya cylinder head ini ada namanya blok silinder. Blok silinder ini sebagai tempat naik turunnya piston, kemudian juga tempat untuk mengarahkan pada saat langkah kompresi energi pembakaran, kemudian juga sebagai tempat mekanisme engkol berlangsung atau poros engkol berlangsung, kemudian sebagai mainframe engine. Setelah itu juga ada tempat untuk meletakkan nomor engine sebagai dudukan kepala silinder tentunya. Untuk mesin 5K ini adalah mesin OHV ya, maka di sini di blok silinder ada sebagai rumah poros nok atau camshaft. Kemudian juga sebagai dudukan flywheel. Kemudian di setiap masing-masing silinder ada juga terdapat water jacket ya, yang berguna sebagai saluran air untuk mendinginkan komponen mesin. Setelah itu juga sebagai dudukan komponen lain seperti motor starter, kemudian distributor dan lain sebagainya. Ini ya ada di blok silinder. Setelah di blok silinder ada namanya carter atau bak oli ya. Letaknya ada di bawah ya teman-teman. Sebentar, ini saya akan ke bawah. Oke teman-teman, ini namanya carter atau bak oli, atau kita sebut juga ada yang bilang oli pan. Ini berfungsi untuk menampung oli atau pelumas di dalam mesin, sehingga oli pelumas selalu tersedia. Di sini juga ada tempat untuk ngetap atau mengeluarkan oli ya saat pergantian oli. Di sini nih bautnya. Jangan sampai teman-teman salah melepas baut ya. Teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada komponen pada sasisnya ya. Seperti rem. Nah, di sini ada booster rem ya, komponen sistem rem. Ini ada booster rem. Booster rem ini dibuat karena seorang pengemudi itu tidak akan kuat ya teman-teman untuk mengerem 4 roda itu, maka dibuatlah booster rem. Maka dari itu booster rem atau brake booster ini melipat gandakan daya penekanan pedal rem sehingga daya pengereman yang lebih besar daripada yang diperoleh. Maka dari itu maka ketika pengemudi mengerem maka akan lebih ringan adanya booster rem ini. Selanjutnya di depan booster ada namanya master cylinder. Ini ya teman-teman, master cylinder. Master cylinder di sini ada namanya reservoir tank minyak rem ya. Nah, ketika teman-teman ingin mengisi minyak rem, ini diisi lewat sini ya teman-teman. Nah, lewat sini. Ini
untuk mengisi minyak rem. Untuk reservoir tanknya ini di sini ada batasnya teman-teman. Ketika di sini ada min, berarti minyak rem tidak boleh kurang ya dari sini, maka perlu ditambah. Tapi batasnya max ini berarti minyak rem harus di bawahnya ini atau batas maksimal ini pengisiannya. Tidak boleh di atasnya sini, nanti akan tumpah. Ya di sekitar maksimal sampai sini, ini batasnya minyak rem. Setelah itu di bawahnya ada master cylinder. Master cylinder ini ya teman-teman, yang ini namanya master cylinder. Master cylinder ini mengubah gerak pedal rem ke dalam tekan hidrolis. Master cylinder ini terdiri dari tadi reservoir tank ini yang bisa minyak rem, kemudian juga di sini ada, dalamnya sini ada piston ya teman-teman. Piston ini akan membangkitkan tekanan hidrolis. Ketika piston ini mendorong ke sini, maka tekanan minyak rem ini akan masuk ke pipa-pipa rem ini. Ini ya teman-teman, pipa rem. Pipa rem ini akan masuk ke kaliper dan wheel cylinder. Kalau trommel wheel cylinder, kalau kaliper yang rem cakram. Kalau di sebelah sini, kalau punyanya Kijang 5K juga ada master cylinder untuk kopling ya. Ini untuk minyak kopling. Jadi intinya sama, reservoir untuk kopling. Setelah itu di sini juga ada reservoir juga ya teman-teman ini. Ini reservoir tank untuk power steering. Di sini juga ada minyak power steering. Untuk pengisian minyak power steering ada di sini. Karena ini masih menggunakan sistem power steering hidrolik. Nah ini power steeringnya, minyak power steering. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada reservoir tank lagi ya. Ini untuk washer, untuk sabun. Jadi ketika kita menghidupkan wiper itu ada semburan sabun ya ke kaca. Ini letaknya di sini. Ketika mengisi sabun dan air bisa letaknya di sini ya teman-teman. Ini akan disalurkan lewat sini ya teman-teman. Ini, nah lewat sini dia akan ke sini, terus lewat sini. Nanti di sini ada washernya. Nah ini teman-teman. Nah, ini washernya akan menyemprot ke kaca. Itu ngisinya air sabunnya di sini. Kemudian di sini ada motor wiper. Ini ya teman-teman, untuk menggerakkan wiper. Ini motornya di sini. Ketika wipernya tidak bisa bergerak, cek aja di motor wipernya ini bisa apa tidak. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya letak dan fungsi komponen-komponen mesin 5K ya yang ada di Kijang Super. Jika teman-teman ada tambahan bisa tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum ya. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomotif Jaya.